Zalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Di bumi Purwakarta, Jawa Barat, Islam terus berkembang dan menjadi salah satu agama mayoritas yang dipeluk oleh 98% dari sekitar 1 juta penduduknya. Perkembangan agama Islam di daerah ini tidak terlepas dari tokoh agama Baing Yusuf yang masjidnya berdiri megah di area perkantoran pemerintah Kabupaten Purwakarta. Masjid yang di sampingnya terdapat makam Baing Yusuf ini menjadi salah satu lokasi wisata religi yang banyak dikunjungi masyarakat. Seperti di daerah lain, kini dalam perjalanannya, pondok-pondok pesantren, baik modern maupun tradisional, banyak berperan aktif dalam melanjutkan syiar Islam di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menimba ilmu tidak terbatas pada usia, ruang, dan juga waktu. Begitu juga dengan mensyiarkannya. Nah, seperti halnya Pondok Pesantren Al-Muhajirin yang hingga kini konsisten mensyiarkan Islam. Berawal dari Purwakarta, merambah ke daerah lainnya di Jawa Barat. Dan saya kali ini akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak Islam di Purwakarta, Jawa Barat. Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu pondok pesantren terkemuka. Awalnya, pondok pesantren ini didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ilmu agama. Didirikan 29 tahun lalu oleh murid Kiai Haji Ilyas Ruhiyat Rais Aam PBNU tahun 1994 hingga 1999, yakni Kiai Haji Abun Bunyamin. Pondok pesantren yang terletak di Kelurahan Nagri Kaler, Kebonkolot, Purwakarta ini mengembangkan pesantren milenial dan pesantren lanjut usia atau lansia. Tentang Islam di Purwakarta, itu pada waktu dulu ada 2 tokoh besar. Pertama adalah Ama Ajengan Bakri Pleret. Kedua ada Baing Yusuf di kota Purwakarta. 2 tokoh inilah yang menjadi pusat perhatian Purwakarta. Karena 2 ulama ini sangat besar jasanya, termasuk banyak juga tulisannya. Syekh An-Nawawi Banten juga pernah belajar di sini. Itu di Baing Yusuf. Kalau Mama Jangan Sempur, tokoh-tokoh Jawa Barat khususnya, banyak yang pernah belajar di situ. Makanya pada saat ini, kalau ada kegiatan yang namanya haul, itu selalu banyak melimpah datang dari mana-mana. 1 minggu jamaah yang datang tidak pernah berhenti. Terus datang berbondong-bondong dari semua daerah. Karena mereka mengakui betapa jasa Ama Ajengan Bakri Pleret. Dan hari ini pun masih dikenang oleh penduduk Purwakarta dan sekitarnya. Purwakarta pada waktu saya datang pertama kali di sini tahun 79, saya mentafakuri betapa gersangnya agama Islam di Purwakarta.
Maka saya punya pikiran bahwa supaya dinamik perkembangan Islam di Purwakarta, maka berkeinginan untuk mendirikan pendidikan yang pada waktu itu beda dengan yang lain, sehingga pelajaran agama itu dengan mudah dipelajari oleh siapapun. Maka dibukalah TPA, TKA, yang akhirnya peserta didiknya membludak banyak sampai ribuan. Kemudian setelah itu dibangun juga pesantren yang namanya Al-Muhajirin. Sampai hari ini alhamdulillah sudah 30 tahun. Dan itu adalah pendidikan yang semata-mata ingin menghidupkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, secara umum mereka tidak ketinggalan. Maka disiapkan sekolah yang namanya TK, SD, SMP, SMA, dan sekolah tinggi. Sampai hari ini siswa yang belajar di Al-Muhajirin ini ada 6.300 orang dengan guru 800 orang. Kemudian yang kami kembangkan di sini ada 3 model. Pertama adalah model gontor, kita kembangkan bahasanya. Yang kedua adalah model pesantren salaf, dikembangkan kitab-kitab kuningnya. Ketiga adalah model sekolah, baik Diknas ataupun Depag, maka diambil pelajaran formalnya sehingga bisa ujian kemudian hari. Seiring berjalannya waktu, jenjang pendidikan lain di bawah naungan Yayasan Al-Muhajirin terus bertambah hingga kemudian berhasil mengelola pendidikan formal dan non-formal, mulai dari tahfiz Al-Quran, daycare, PAUD, TKA, SD+, hingga SMA, MI, MTS, MA, MTS Al-Waton, SMK, hingga Sekolah Tinggi Agama Islam STAI. Dengan semakin lengkapnya jenjang pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Al-Muhajirin, maka peran aktif dalam menjalankan tugasnya membangun santri dan santriwati yang berkarakter, berakhlak salaf, dan berakidah aswaja, serta mampu memenuhi kebutuhan akan hadirnya ulama penerus syiar Islam pun semakin nampak. Berbagai fasilitas penunjang untuk pembelajaran dan program unggulan lainnya semakin melengkapi keberhasilan visi misi yang diemban Yayasan Al-Muhajirin. Program pembelajarannya dari setiap jenjang pendidikan yang dikelolanya sejalan dengan tujuan pendiriannya, yakni mengembangkan dan memperluas hasanah santri dalam menggali ilmu pengetahuan. Dari sekian banyak jenjang pendidikan yang dikelola Yayasan Al-Muhajirin, salah satunya adalah Madrasah Aliyah yang berdiri sejak tahun 1993. Meskipun sudah semakin berkembang, namun Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat tetap memprioritaskan sistem pendidikan berbasis salaf atau kitab kuning dengan tetap berupaya mengembangkan pendidikan berbasis pengembangan kreativitas, intelektualitas, spiritualitas, dan bakat minat santri. Kalau kami dirikan pesantren di sini adalah kami berkiblat kepada pondok pesantren
yang satu ada Cipasung. Karena Cipasung itu ada mengawinkan antara sekolah dengan pondok pesantren. Dan kami juga alumni dari situ. Jadi yang kami bangun di sini proses sekolah Cipasung. Yang kedua, karena kami pernah belajar juga di Manonjaya, maka belajar juga di sini kitab-kitab yang dipelajari di Manonjaya. Sehingga pelajaran di sini mengacu kepada doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya bagaimana menciptakan anak yang di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Dan di akhirat juga bukan hanya di dunia hasanah, tapi wa qina adzabannar. Yaitu terhindar dari azab dan siksa neraka. Kami bercita-cita ingin bahwa santri di sini paling tidak menjadi imami muttaqin, menjadi mukmin muttaqin, menjadi ulama amilin. Dan tema yang kami usung adalah berpikir dinamis, berakhlak salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Madrasah Aliyah yang telah terakreditasi A ini mengintegrasikan kurikulum pesantren berbasis standar pendidikan nasional dalam setiap pembelajarannya dengan program unggulan kurikulum berbasis surat. Diucapkan orang-orang yang membuat kekuatan kita dengan kemampuan kita. Program ini mengkaji kitab-kitab para ulama dari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, nahwu shorof, dan balago. Program unggulan Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini terbagi dua, yakni tahfiz akselerasi santri ditargetkan hafal 30 juz dalam 2 tahun, plus penguasaan dasar 2 ulumul Quran dan tafsir. Tahfiz reguler wajib diikuti semua santri dengan target minimal 5 juz Al-Quran dan ayat-ayat ahkam. Kita di Al-Muhajirin ini punya prinsip dalam penerapan pendidikan itu adalah dengan 3 aspek. Yang pertama adalah bahwa semua pembelajaran itu harus mencakup pemikiran terhadap tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin, yang kedua adalah tazkiyatun nafs dan dakwah ilallah. Tafakuh fiddin artinya bahwa semua aspek pembelajaran itu harus mengarah pada penguatan kesadaran beragama, kesadaran untuk senantiasa taat terhadap pencipta segala ilmu yang kita pelajari, dan juga semakin terus menguatkan diri untuk lebih menjadi umat yang kuat dalam berbagai aspek. Semuanya berlandaskan kepada tafakuh fiddin. Kebiasaan sholat berjamaah menjadi keharusan bagi para santri dan santriwatinya yang memang semuanya tinggal mondok di dalam asrama. Kegiatan ini wajib diikuti mulai dari sholat wajib hingga sholat sunnah duha dan tahajud. Begitu pula dengan puasa sunnah, kajian kitab kuning, tahsin, juga tahfiz Al-Quran, dan pembiasaan Barzanji. Produk intelektual, alhamdulillah kita mengusung bahwa Al-Muhajirin ini adalah sekolah kader ulama dan juga integrasi ilmu. Jadi dalam konteks itu pondok pesantren tetap menjadi pionir terhadap mencetak kader-kader ulama, pemangku agama, yang mana itu tidak bisa kita bentuk kecuali dengan sistem pondok pesantren dan juga dengan ulama dan kiai yang kita akui, kita keilmuannya kita akui dan bersambung sanadnya pada Rasulullah. Nah, itu adalah kewajiban kita, tekad kita di pondok pesantren.
dengan visi menjadi madrasah kader ulama terbaik di Purwakarta. Di tahun 2025, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Muhajirin tidak hanya diberi ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga dilatih untuk mahir berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris melalui metode bilingual yang menjadi salah satu program unggulan Pondok Pesantren Al-Muhajirin. كيف حالكما؟ الحمد لله نحن بخير شكرا. هل أنتما طالبتان جديدتان؟ نعم نحن طالبتان جديدتان في هذا. Alhamdulillah ya, alhamdulillah memang ini bagian daripada tadi yang kita sebutkan sebagai dakwah ilallah ya, melalui seni, melalui minat bakat ya. Banyak dari para santri kita yang juga masuk kejuaraan tingkat nasional. Contohnya kemarin itu ada karate ya. Kemudian juga kemarin tuh sempat kita juga dinobatkan sebagai santri sehari jadi menteri ya, itu dari Al-Muhajirin. Dan juga berarti harus punya banyak keahlian di bidang-bidang retorika, di bidang penguasaan organisasi dan yang lainnya. Kelak, para santri dan santriwati ini diharapkan mampu untuk menyesuaikan kondisi dalam menjawab tantangan zaman milenial yang semakin kompleks, termasuk dengan memfasilitasi kebutuhan mereka yang serba digital agar memiliki kemampuan maksimal sesuai tuntutan zaman yang telah serba digital. Para santri dan santriwati Al-Muhajirin tak hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memahami dan mengamalkan ilmu agama, tetapi juga memiliki pengetahuan umum yang juga dibutuhkan mereka kelak. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Salma desu. Purwakarta kara kimashita. Al-Muhajirin no seito desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Yang pertama, mondok di pesantren itu, maksudnya sekolah di pesantren itu keren lah. Karena selain ilmu agama yang kita dapat, pelajaran-pelajaran umum yang belajar di sekolah lain itu kita dapat juga seperti matematika, IPA, IPS. Kemudian di pesantren itu sering dilakukan acara yang sangat mewah dan meriah. Termasuk ini juga kan banyak ekstrakurikuler yang perlu untuk dikembangkan seperti silat, futsal. Jadi santri itu bukan hanya dididik rohaninya dengan keagamaan, tapi juga jasmaninya itu harus kuat ya, tentunya seperti itu. Kemudian yang kedua, santri itu luar biasa karena sejarah sendiri mencatat bahwa tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, dan ini tidak didapatkan oleh pelajar-pelajar lain yang di sekolah selain di pondok pesantren tentunya. Para santri dan santriwati Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta juga diajarkan untuk menjadi insan kreatif, produktif, inovatif, dan mandiri dalam berbagai hal dengan tidak melupakan tujuan utamanya menjadi kader-kader ulama terbaik. Mereka juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti Pagar Nusantara, pasukan jaga kiai, olahraga futsal. Mungkin karena di pondok itu kita tidak hanya belajar formal sama non formal, kita juga bisa belajar selain belajar ilmu-ilmu sekolah seperti biasanya. Di pondok juga kita bisa belajar ilmu agama lebih dalam, dan juga kita bisa terhindar dari pergaulan bebas. Tentunya orang tua kita tidak akan khawatir kalau misalkan kita di pesantren di sini kayak gitu. Karena di pesantren itu banyak peraturan-peraturan yang membuat kita lebih disiplin, lebih mandiri, dan yang lain-lain. Kenapa memilih mondok di Al-Muhajirin? Karena Al-Muhajirin itu terkenal dengan siswa-siswanya yang berprestasi. Salma juga, jadi Salma seperti pengen kayak termotivasi untuk bisa menjadi siswa-siswa yang berprestasi juga, yang bisa mengharumkan nama Al-Muhajirin. Sejumlah prestasi diraih oleh para santri dan santriwati Al-Muhajirin yang menunjukkan kualitas pendidikan dan pengajaran yang diterimanya
di pondok pesantren terkemuka ini. Di antaranya juara kedua nasional sehari menjadi menteri, juara 3 lomba poster, juara 2 provinsi untuk lomba musabakoh Qiraatul Kutub, kompetisi bahasa Arab nasional tingkat provinsi. Tercatat alumni Madrasah Aliyah Al-Muhajirin tersebar di dalam maupun luar negeri dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi seperti Tarim Yaman, Universitas Al-Azhar Mesir, dan lainnya. Pimpinan Pondok Pesantren Pride Awards The Regeneration of Ulama Curriculum Innovation for Madrasah Aliyah Student, Kiai Haji Abdun Binyamin, yang selalu mengajak para santri dan santriwatinya untuk berpikir dinamis dengan moto yang baru, harus digunakan dan yang lama jangan ditinggalkan. Kisahnya yang inspiratif telah dibukukan dalam judul Hijrah yang Mengubah dan Mengakar ke Bumi, Menjulang ke Langit. Demikian jejak Islam kali ini. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan Anda mengenai syiar Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.